Apakah suara Mister kedengaran jelas di sana? Halo Denish, Juno, Abel, Yumna, dan Hisham. Apakah suara Mister terdengar jelas? Halo. Oh, halo Hazel. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister terdengar jelas Hazel? Halo, tes tes. Apakah ada yang mendengar suara Mister? Suara Mister kedengaran jelas nggak ya? Apakah suara Mister jangan-jangan nggak masuk nih? Kedengaran, kedengaran. Oh, kedengaran. Oke, Dennis. Thank you. Nah, udah lama nih kita nggak ketemu nih. Gimana liburan panjang kita hari ini? Apa, minggu kemarin? Aman semuanya? Hackathon udah beres? Siapanya aja nih? Mister absen dulu. Abel, Denish, Juno, Yumna, Hazel, dan Hisham. Oke, sebagian besar udah masuk semua nih. Oke, yang kurang Kanavaro saja. Oke, kurang satu orang lagi. Bagaimana hackathon teman-teman? Apakah sudah selesai? Saya sudah menuliskan 300 baris kode Wow, dan belum setengah. belum setengah jalan untuk gamenya. Belum. Dan saya belum testing juga. Oke. Ada kesulitan nggak, Danish? Sejauh ini Ya, lancar? belum testing. Jadi belum tahu jika ada kesulitan. Oke, Belum ya udah. testing. Nanti coba dites dulu ya. Kalau saran Mister, ngetesnya per function aja, Danish. Jadi lebih enak ketika kita mau debugging. Jangan nunggu semuanya kelar. Misalnya contohnya kayak gini. Di dalam game, kalau nggak salah kemarin Dennis kan idenya ada kayak game RPG ya. Nah, game RPG itu kan Iya. ada health, ada yang kemarin disampaikan Dennis ya, ada armor, kemudian ada mode pertarungannya, dan sebagainya. Ambillah contoh misalnya Mister mencontohkan terkait dengan fungsi actionnya, yaitu menyerang. Nah, coba dulu fungsi menyerangnya. Ketika udah jadi fungsi menyerangnya, dicoba dulu. Apakah berhasil nih? Misalnya ada karakter A menyerang karakter B. Entah nanti armornya mungkin yang hancur dulu, sampai armornya habis, baru health-nya berkurang. Nah, itu fungsi seperti itu dicoba dulu, satu per satu. Nah, nanti kalau udah, nanti ganti yang fungsi untuk switch, random switch-nya. Dari awalnya A menyerang B, nanti di next turn-nya bisa jadi random nih, antara B menyerang A atau A juga bisa menyerang B lagi. Tergantung nanti dari sisi Dennis, fungsinya apa, rencananya seperti apa. Tapi intinya yang mau sampai Mister sampaikan bagi teman-teman semua, ketika teman-teman sudah membuat satu fungsi utuh, satu fungsi modular yang terpisah, coba dulu fungsinya. Harusnya fungsi itu idealnya nggak sampai ratusan, bahkan mungkin puluhan baris aja, belasan baris lah paling nggak idealnya. Karena konsepnya kemarin Mister sampaikan, fungsi itu adalah suatu kumpulan code yang kita spesifikkan. Contoh kalau tadi ya menyerang berarti ya nanti spesifiknya apa? Dia menyerang apa dulu? A menyerang B misalnya. Berarti dia harus mengurangi apa? Armor atau health dulu. Nah, fungsi itu dibuat satu dulu. Nanti selanjutnya baru fungsi untuk giliran. Selanjutnya untuk fungsi pindah karakter dan seterusnya. Misalnya ya, ini misalnya seperti itu. Jadi dibuatnya jangan sampai menunggu full panjang. Nah, nanti teman-teman jadi malah sulit tuh nanti ketemu bugnya. Biasanya ya, best practice-nya seperti itu. Kalau Mister pengalaman dalam membuat code kayak gitu, Mister usahakan setiap satu kali fungsi jadi, Mister coba.
Jadi ketika dia ada running well, nggak ada error, kemudian sesuai dengan logik kita, karena ada dua ya kemungkinan program itu running. Program running dengan sesuai logik kita, atau program running dengan bug, nggak sesuai dengan logik, tapi nggak error. Nah, hati-hati di situ. Oke, itu ya. Mungkin sedikit tips dari Mister. Untuk teman-teman yang lain juga sama. Untuk Abel, Juno, kemudian Hazel, Hisham, kalau sudah jadi satu fungsi, coba dulu fungsinya. Usahakan fungsinya itu dibuat per modular. Ada yang buat modul nggak? Atau dibuat dalam satu file code, tapi dibuat beberapa fungsi. Ada yang buat modul, jadi ada dua file misalnya. Yang pertama itu file main code-nya, kemudian satunya lagi dia berisi modul-modul, berisi fungsi-fungsi yang dijadikan satu modul. Ada yang buat ke modul juga, Abel. Dennis gimana? Dibuat modul atau dibuat satu fungsi code, satu main code semuanya? Yang 300 baris itu berarti apakah dibuat dalam beberapa fungsi tapi dalam satu file code? Atau memang Dennis ada modul yang lain yang isinya fungsi-fungsi juga? Gimana? Juno, Hazel, Hisham, gimana? Belum mendengar ini nih suara yang lainnya. Tadi Dennis sudah menyampaikan progresnya. Sekarang coba Abel, Juno, Hazel, dan Hisham gimana? Yuk, berapa minggu kita kemarin ya waktunya? 2 minggu ya? 2 minggu, 2 mingguan lah ya. Kita libur selama 2 minggu. Teman-teman ada kesempatan untuk mengerjakan hackathonnya selama 2 mingguan. Ya, 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Hazel, Hisham, Juno. Oh, oke oke. Pantas. Oke, Hazel lagi merah ternyata. Suara Mister masih terdengar jelas nggak? Bentar, Mister mau coba cek dulu. Apakah PowerPoint Mister bisa jelas juga nggak ya? Soalnya kok ada koneksinya tak unstabil nih punya Mister. Di teman-teman, gambar Mister dan suara Mister masih kedengaran jelas nggak? Halo semuanya? Suara Mister terdengar jelas? Tes tes. Aduh, suara Mister kayak unstable connection. Oh, kan betul. Tes tes. Halo? Apakah suara Mister sudah terdengar jelas? Tadi Mister ada trouble di internet, jadi kelempar keluar. Coba sekarang Mister mau coba share screen. Apakah share screen Mister sama suara Mister terdengar jelas nggak? Hisham, Yumna, Juno, Danish, Ayla, dan Abel. Apakah suara Mister sudah terdengar jelas? Sudah. Sudah ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Mohon maaf ya tadi Mister ada kendala teknis di koneksi, jadi sempat terlempar dari online kelas kita. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai hackathonnya? Ayla mungkin?
Ada yang mau disampaikan progresnya? Tadi Denis sudah. Gimana Ayla? Rekomendasi pembelian tanahnya sudah sampai mana? Masih seperempat jalan sih, Kak. Seperempat jalan. Sampai fungsi apa ya kalau boleh tahu? Bisa diceritain. Lupa ini agak lupa soalnya jarang buka juga sih. 2 minggu kemarin liburan full Masih berarti ya? iya, banyak kegiatan juga. Oke, siap siap. Oke, nanti coba diterusin ya Masih teman-teman yang lainnya juga sama. Tadi Denis juga masih belum selesai. Yang lainnya kalau belum selesai coba diteruskan. Buat dulu yang sederhana dulu. Boleh, nggak apa-apa. Buat sederhana dulu. At least teman-teman mengetahui bagaimana cara buat fungsi, cara buat modul, manggil fungsinya, setup parameternya, setup modulnya, kemudian memisahkan antara main program dengan fungsi-fungsinya. Nggak apa, sederhana dulu aja nggak apa. Nggak harus langsung jadi full. Pemrograman itu pada dasarnya nggak langsung semuanya 100% functionality-nya itu udah bagus ya. Karena pada dasarnya nanti ke depan kalau teman-teman udah ngomongin project itu nanti ada yang namanya sprint atau milestone di dalam setiap suatu pembuatan aplikasi. Nah, setiap sprint itu nggak semuanya itu harus langsung jadi. Jadi dia itu akan membahas terkait dengan modul-modulnya dulu tuh, backlog kalau istilah kita. Istilah kita ada backlog. Backlog itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan, rencananya yang mau kita lakukan itu apa aja. Nah, setiap backlog akan dibagi menjadi beberapa fungsi. Nah, fungsi-fungsi itu bisa jadi modul, bisa jadi fungsi itu sendiri yang nantinya akan didevelop oleh masing-masing orang dan itu parsial gitu. Memang bertahap, nggak langsung kita sekarang ngerjain, ntar 2 atau 2 minggu lagi semuanya full selesai fungsionalitasnya. Nggak kayak gitu. Biasanya ada tahapannya. Jadi di sini teman-teman belajar tahapan-tahapan dulu. Nggak apa-apa nggak selesai semuanya, yang penting teman-teman udah tahu bagaimana implementasinya. Nanti sembari jalan teman-teman bisa sembari menyempurnakan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait dengan programnya yang hackathon kemarin atau materi di minggu yang lalu, Mister akan coba teruskan untuk materi kita selanjutnya di modul keempat. Nah, kita akan belajar terkait dengan daftar dan tapel. Ini di bahasa Indonesia ini. Tapi kalau di dalam codingnya, ilmu codingnya itu biasanya kita nyebutnya kalau daftar itu list. Nah, tapel sama masih, tapel. Nah, pada dasarnya dua hal ini tuh karakteristiknya sama. Dia merupakan urutan data yang terindeks. Maksudnya terindeks itu apa? Dia dimulai dari urutan ke 0, 0, 1, 2, urut. Nah, itu yang dimaksud terindeks. Indeks yang ada di dalam Python itu dimulai dari 0. Selalu 0, bukan 1. Meskipun data itu ada di urutan pertama, nah kita itu di Python selalu mengenal indeks itu dimulai dari yang ke 0. Berarti kalau urutan pertama di realnya, di dalam sistem itu tuh terdeteksinya adalah urutan ke 0. Kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih dalam di presentasinya seperti apa. Mister coba slide aja biar lebih besar. Oke, jadi nanti kita akan mencoba membuat suatu kumpulan data, urutan data, yang nantinya kita akan bisa akses satu persatu. Bagaimana cara aksesnya? Yaitu dengan menggunakan indeks yang tadi Mister sampaikan dengan definisi dari si tuple ataupun si list tadi. Nah, ini ibaratnya tuh kayak gini, kita mempunyai suatu conditional statement yang banyak banget, ada data yang banyak banget, asumsinya misalnya 1 sampai 100. Kalau kita ngedefine satu persatu, itu akan takes time. Bisa sih, bisa, tapi takes time. Dan barisnya pun akan semakin panjang. Nah, gak usah deh kita ngomongin terkait dengan conditional statement. Misalnya kita punya angka, urutan angka 1 sampai 100. Kalau kita define satu persatu dengan menggunakan variabel, misalnya X sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, sampai 100. Boleh, Mister? Boleh, nggak apa-apa. Tapi takes time, dan kita akan capek ngetiknya. Nah, ada salah satu cara untuk ngumpulin semua data itu. Jadi kita cukup pakai satu tipe data yang namanya list atau tuple. Kalau tadi kan variabel biasa ya, tipe datanya angka, number, atau string, itu kan variabel yang tipe datanya single ininya, bukan multiple value, tapi single value aja. Nah, kalau di array itu bisa multiple value.
Jadi yang 1 sampai 100 itu cuman dikasih kelompok bahwa ini angka 1 sampai 100 dan kita bisa akses dengan menggunakan indeksnya. Nah, jadi bayangannya adalah dengan kita awalnya pakai beberapa variabel, kita cukup satu variabel, tapi dia udah mengcover grup dari value yang sudah kita define sebelumnya. Nah, contoh indeksnya itu seperti ini. Misalnya pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3 ini adalah suatu value. Misalnya pertanyaan 1 ini adalah, misalnya, apa ya, siapa namamu? Pertanyaan kedua, berapa umurmu? Dan seterusnya. Nah, saat kita mengelompokkan pertanyaan ini ke dalam suatu list, kita bisa mengaksesnya dengan memanggil indeksnya. Indeksnya itu yang di bawah ini. Dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Hal yang unik di sini, kalau teman-teman lihat, posisi indeks terakhir itu akan selalu selisih -1 dengan jumlah dari pertanyaan. Bayang ya? Lihat di ilustrasinya. Ada 3 pertanyaan kan ini, 1, 2, 3. Nah, posisi indeks terakhir itu selalu -1 dari kondisi jumlah pertanyaannya. Ini kan 2 kan? Nah, jadi 3, ada 3 pertanyaan, -1, 2. Kenapa? Karena memang dimulai dari 0. Oke ya, kebayang ya? Jadi untuk indeksnya itu sifatnya seperti itu. Uniknya di array atau di tuple, di list atau di tuple itu seperti ini. Nah, itu indeksnya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan bayangan apa sih itu indeks. 012 ini nggak akan terketik ya, nggak akan kita ketik nih. 012 nggak akan kita ketik. Dia akan otomatis terindeks secara sistem. Yang kita ketik itu hanya value-nya aja. Yang nih, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, yang tadi Mister contohkan. Siapa namamu? Berapa umurmu? Sekolahmu di mana? Itu aja yang kita ketik dalam suatu kelompok. Nah, indeksnya udah akan tergenerate secara otomatis. Nah, kemudian contoh dari implementasi dari suatu listnya. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan. Kita menuliskan cukup value-value-nya dipisahkan dengan koma. Jangan lupa diapit dengan kurung kotak, bukan kurung biasa ya. Ini square bracket, bukan bracket biasa. Kalau bracket biasa itu tuple namanya. Cara aksesnya sama, pakai indeks juga, tapi perbedaan utamanya adalah ketika kita gunakan kurung kotak atau square bracket, atau kita nyebutnya list, itu kita bisa mengubah value yang ada di dalam sini. Tapi kalau dia tuple, dia nggak bisa diubah. Kalau disebutnya di dalam dunia pemrograman, kalau yang bisa diubah itu disebutnya mutable. Kalau yang dia tidak bisa dirubah itu immutable. Itulah sifat dari tuple. Perbedaan utamanya itu. Yang lainnya sama. Nah, karena sifat yang immutable tadi, pada saat diakses ke memori, akhirnya dia lebih ringan. Kenapa? Karena memori nggak akan menyediakan tempat untuk mempersiapkan perubahan dari suatu value. Beda dengan list tadi. Jadi kalau teman-teman punya data yang hanya ingin diolah saja, ditampilkan saja, tidak untuk diubah-ubah, nah itu cukup menggunakan tuple. Tapi kalau teman-teman mau memodifikasi datanya, nanti akan ada running program untuk misalnya ada cleaning data dan sebagainya, nah itu gunakan list. Tergantung kebutuhan. Karena berimbas pada memori tadi ya. Kalau kita udah ngomong project besar, itu memori sangat harus diperhatikan ya. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya indeks tadi. Mengingatkan kembali, indeks itu betul-betul diawali dari 0 ya. Jadi ini nanti akan kita define, yang akan kita tulis itu mulai dari tulisan hasil, variabel hasil ini, sama dengan kurung buka, bla bla bla, sampai kurung tutup. Ini aja yang akan kita define di dalam pemrograman. Jadi ini adalah contoh penulisan list. Nah, di indeksnya mulai dari 0 sampai terakhir. Ada berapa nih jumlah value yang ada di sini? Anggota value-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti indeks terakhir adalah 7 minus 1. Jadi 6. Oke, kebayang nggak sampai sini ya? Ada yang ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, Mister coba lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengaksesnya? Seperti yang Mister sampaikan di awal, kita gunakan indeksnya. Kalau kita ingin mengakses value dari 181, kita cukup tuliskan indeks ke 0. Caranya kita panggil variabelnya, kemudian kita kasih kurung kotak, kurung buka, kurung tutup ya, kemudian indeksnya di dalamnya. 0, maka yang akan muncul adalah 181.
1. Oke, sekarang Mister akan coba demonstrasikan lagi ya. Kalau ini mungkin teman-teman agak bingung, ini kenapa kok result ini hasil. Ini sepertinya waktu menerjemahkan nggak semuanya diterjemahin. Oke, Mister akan coba ganti share screen-nya pakai entire aja biar lebih enak. Oke, sekarang Mister mau coba buka. Nah, ini dia. Mister tidak misalnya mau buat suatu variabel ya. Variabelnya sebutlah X ya. Kemudian Mister mau define listnya apa aja. Nah, listnya Mister mulai dengan kurung buka dan kurung tutup kotak. Ya, bukan yang kurung biasa. Kemudian Mister isikan misalnya angka 1,5,7,2, 5 lagi. 9 aja. Jangan ada yang sama. Nah, ini adalah listnya. Ini bisa langsung di print ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngeprint ini, dia juga munculnya akan seperti ini. Bentuknya ada kurung kotaknya. Kalau di running, nah ini adalah list. Jadi ini adalah bentuk suatu list. Kalau bentuknya kayak gini itu pasti tipe datanya list. Oke. Nah sekarang cara aksesnya gimana? Kita sebutkan indeksnya. Kalau ini yang Mister mau akses yang nomor 1, ingat ya, nomor 1 berarti ini angka 1 ya. Itu kan ada di posisi pertama ya, IRL-nya. In real life-nya ini benar-benar ada di posisi pertama. Tapi di dalam sistem, itu dia ada di kondisi ke indeks 0. Nah, kalau ini Mister ganti kita mau mengakses bagian indeks tertentu dengan ini, dengan bentuk seperti ini, maka yang akan terprint hanyalah angka 1 saja. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Begitu pula selanjutnya. Gak ada yang ditanyakan di sini? Clear? 3, 2, 1. Clear. Oke, kalau clear, Mister yang tanya. Mister mau akses angka 2. Berarti Mister menuliskannya gimana? Coba bantu Mister. Tadi nggak ada yang nanya ya. Mister mau nanti yang muncul printnya itu angka 2. Berarti kita harus akses indeks ke berapa? Berapa? Indeks ketiga. Indeks ketiga. Oke. Clear ya semuanya ya. Jadi untuk akses ke dalam array-nya itu seperti ini. Gimana kalau yang tuple, Mister? Sama aja. Mister ganti. Tuple itu perbedaannya cuma di dalam bentuk kurungnya. Nah, seperti ini. Kalau tuple. Cara aksesnya sama. Kalau ini mau di bagian kedua, ya indeks ketiga sama. Tuh, munculnya sama. Bedanya itu bagian ini. Ketika teman-teman mau mengubah data di dalamnya, nah sekarang ini kan sifat-sifat list tadi, teman-teman udah tahu sifat dasarnya ya. Aksesnya menggunakan indeks, kemudian dia bentuknya kayak ada kumpulan data seperti ini. Dipisahkan dengan koma. Nah, saat teman-teman mau mengubah data, kita ada yang namanya perintah seperti ini. X nama indeksnya, sebutkan indeksnya yang mau dirubah, misalnya indeks yang pertama, yaitu yang ke 0 berarti ya, X0, kemudian kita assign dengan suatu nilai tertentu, 10 misalnya. Jadi angka 1 ini maksudnya, Mister mau ganti menjadi angka 10. Kita coba cek dulu ya, kita liatin dulu data awalnya. Data awal. Kemudian ini print data modif X. Lihat di sini, yang awalnya kalau kita running, awalnya 15729 karena Mister merubah datanya di sini dengan menentukan indeks tertentu, maka kita bisa merubah nilai satunya itu jadi 10. Itu sifat dari list, bisa dirubah. Yang tadi Mister sampaikan. Nah, kalau ini tuple, nanti munculnya seperti ini. Saat Mister ganti tuple, kemudian kita running, data awalnya muncul, tapi ketika kita melakukan modifikasi value, muncul error. Tuple does not support item assignment. Dia sifatnya immutable, nggak boleh ada yang dirubah. Itu bedanya. Oke, kebayang ya? Jadi yang tadi Mister sampaikan nggak bisa diubah tuh ya seperti ini.
value-nya itu nggak bisa dirubah sama sekali. Mau dia indeks ke 0, indeks ke berapapun ya, ke 3, itu nggak bisa dirubah. Semua data di sini nggak bisa dirubah. Oke, clear ya? Yang tadi Mister sampaikan yang nggak bisa dirubah itu maksudnya seperti ini. Nah, kita udah mempelajari juga yang selanjutnya fungsi dari salah satu yang bisa kita terapkan di dalam list atau tuple, itu kita bisa mengubah atau meng-assign nilai baru dengan mengakses indeksnya. Ini caranya untuk mengubah datanya ya. Dengan mengakses indeksnya, kemudian kita assign dengan tanda sama dengan value-nya berapa. Maka akan dia berubah seperti ini. Dari angka 1 jadi 10. Oke ya, banyak ya. Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Bisa lah ya, masihan ya. Oke, sekarang bisa lanjutkan dulu. Masih sederhana. Nah, ini beberapa hal yang nanti akan kita pelajari. Yang tadi awalnya membuat list, kemudian mendapatkan daftar item tadi dengan menggunakan indeks, mencetak daftar dengan menggunakan print, menambahkan dan menghapus item nanti dengan append atau delete, atau remove, dan sebagainya. Mencari kemunculan item nanti dengan menggunakan for loop, mengurutkan item dengan sort, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari satu per satu. Nah, contohnya seperti ini tadi, saat kita mau mendefine list, itu ada dua cara. Kalau tadi Mister dengan menggunakan langsung mengetikkan tanda ini ya, tanda kotak, kurung kotak ini, bisa seperti ini cara define-nya ya. Misalnya Mister mau coba define lagi, Y sama dengan seperti ini, atau boleh juga Y sama dengan list. Kurung buka, kurung tutup. Artinya di sini fungsi ya, bukan artinya tuple. Ingat, kalau ini ada suatu nama fungsi kemudian diikuti dengan kurung buka kurung tutup, itu artinya kita mendapatkan return value-nya. Apa return value-nya? Berupa list. Ini dua ini kalau di print sama bentuknya kotak kosong gini. Sekarang kita coba cek ya. Print. Y. Ini serahkan komen dulu. Kita coba cek yang pertama. Munculnya apa? Kotak kosong. Kemudian kalau yang kedua sama. Kotak kosong juga. Jadi bisa dua cara mendefine list. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau mau menggunakan, kita mau menambah suatu data di dalam list kita, contohnya di sini Smith ya, ke dalam partisipan, itu kita gunakan fungsi append. Nah, jadi kalau di sini kita contohkan, misalnya kita mau nambahkan y.append, misalnya apa nih? Angka. Bisa apapun ya tipe datanya ya, bisa angka, bisa string, bisa boolean, bahkan bisa campuran. Jadi nanti di dalam list itu nggak cuma angka aja tipe datanya. Misalnya yang pertama value-nya angka, yang kedua value-nya string, yang ketiga value-nya boolean, dan seterusnya. Itu bisa campuran. Jadi nggak cuma terdiri dari satu tipe data. Nah, sekarang kita cek dulu. Kalau kita append 1, maka nanti list-nya harusnya angkanya munculnya 1. Angkanya ya, maksudnya bukan jumlahnya ya, angkanya 1. Ganti deh, jangan angka 1, ntar rancu nih. 7 deh. Nanti akan muncul angka 7. Nah, ini bisa kita append lagi. Jadi untuk meng-append list itu nggak cuma bisa sekali ya. Misalnya kita mau cek append lagi dengan tipe data yang lain. 7 dengan string. Kita append, kemudian kita running lagi. Nah, dia nanti akan muncul juga string. Ada tanda petiknya. Angka 7 ini kalau nanti misalnya kita mau dalam bentuk string, ini kita cukup kasih tanda petik ya. Nanti dia akan muncul sebagai string. Beda. Dia akan beda. Dia akan menampilkan tipe datanya. Tadi Mister bilang pakai boolean juga bisa, Mister. Bisa. Kita coba. Dia bisa apapun tipe datanya. Masuk semua ke list. Nah, true. Bisa semua. Jadi bisa digabungkan dalam satu list. Sifat list itu seperti itu. List, tuple itu bisa menggabungkan semuanya. Itu yang append. Kemudian cara ngeprintnya sama seperti tadi Mister contohkan. Nah, nanti itu akan mengikuti variabel list yang kita define sebelumnya. Nah, itu tadi untuk yang bagian fungsi penambahan dan bagaimana mendefinisikan list. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari suatu data di dalam list? Itu kita bisa gunakan in. Jadi dia ada pengecekan operator, ada operator yang fungsinya untuk mengecek apakah value yang ada di depan ini ada di dalam list partisipan. Jadi contohnya kalau di dalam kasus kita, yang awalnya ini kan list kosong ya, kemudian kita append ada 4 data, 4 value. Yang pertama value-nya itu number 7, kemudian string, tulisan 7, tulisan angka 7,
kemudian ada boolean true. Nah, sekarang kita misalnya mau ngecek apakah nanti angka 7 deh. Angka 7 ini ada di dalam list ini. Jadi kita cukup mengetikkan seperti ini. 7 in Y. Sesimpel ini. 7 ini adalah value-nya. Kalau di sini Johnson, karena ini string ya. Kalau string dikasih ya string ya, dikasih tanda stringnya, tanda petiknya. Partisipan ini adalah array-nya atau list-nya. Kalau kita Y, fungsi Y ini deh, sorry, variabel Y ini adalah list-nya. Nanti kembaliannya adalah kalau dia ditemukan, dia akan mengembalikan boolean true. Kalau dia nggak ditemukan, booleannya adalah false. Dan dia case sensitif. Jadi kalau dia nulisnya 7, T-nya besar, dia nggak akan nemuin 7 di sini. Kecuali kalau kita convert dulu ke dalam standarisasi, misalnya di lowercase semuanya atau di uppercase semuanya. Oke ya, dia sifatnya case sensitif. Nah, sekarang kita coba running yang bagian ini. Kalau yang awalnya ini adalah ngeprint listnya, nah sekarang kita tambah coba ngecek apakah angka 7 ini ada di dalam Y. Running true. Artinya apa? Ada nih. Ini kan angka 7 ini di atasnya. Nah sekarang kalau yang lain, misalnya 10, harusnya false. Nah, sesimpel itu. Python. Jadi enak ya. Kalau di Python itu operator-operatornya udah mudah. Nggak terlalu banyak yang membutuhkan pemahaman terkait dengan ini apa ya, kita bisa membayangkan secara harfiah apakah 10 di dalam list Y, kan gitu ya kalau bisa dibaca seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita buat short untuk mengurutkan. Nah, short ini yang perlu teman-teman perhatikan, dia urutannya adalah leksikografis. Artinya apa? Ketika teman-teman itu nanti bekerja dengan menggunakan string, contohnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya, itu akan diurutkan berdasarkan alfanumeriknya atau heksanya, heksakutnya. Itulah leksikografis. Jadi, Mister akan contohkan. Sort itu fungsinya adalah mengurutkan ya, dari terkecil, defaultnya adalah terkecil menuju ke yang terbesar. Sekarang, Mister contohkan dulu yang sederhana. Kita buat dulu variabelnya apa lagi ya? Z. Sama dengan, misalnya ini ada urutan angka 14, 3, 2, 5, 1, 20. Ini number semua ya. Oh ya, untuk sort itu wajib satu tipe data semuanya. Sama, wajib seragam. Yang bisa diurutkan cuma ada 2. Sementara yang akan kita pelajari numeric dan string. Oke. Nah, urutannya adalah berdasarkan hexa numbernya untuk yang di bagian string. Kalau yang di bagian si angka ya urutan angka seperti biasa, 1 kecil, 2, terus 3 dan seterusnya. Nah, kalau Z ini kita sort, misalnya z.sort, maka nanti dot yang akan terjadi di sini ketika kita print Z lagi setelah kita sort, komen dulu, maka dia akan diurutkan mulai dari kecil ke besar, defaultnya kayak gitu. Oke, nah apa yang tadi dimaksudkan oleh leksikografis itu berlaku kalau teman-teman kondisinya string. Contoh, Mister copy, Mister komen ini, Mister gantiin yang string. Kemudian Mister short, masih sama ya fungsinya. Kemudian Mister print Z. Dan yang terjadi. Habis 1 itu 14. Kenapa? Karena di bagian hexa, ketika dia ada angka 1, itu nilainya itu sama dengan angka 1 yang ada di sini. Kemudian dia akan membandingkan kondisi setelah angka 1 itu apa. Nah, angka 1 itu adalah angka terkecil. Jadi selama dia di depannya ini masih angka terkecil di dalam heksanya, dia akan terus dicetak di bagian pertamanya. Makanya di angka 2 ini setelah angka 14. Begitu pula seterusnya. Ini 2, 20. Ntar kalau ada 21, ya 21 itu setelah ini. Tapi sebelum 5. Gitu. Itu leksi. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman mendefine-nya itu nanti ternyata salah, misalnya teman-teman mengurutkan angka tapi mendefine dalam bentuk string tipe datanya, yang terjadi seperti ini. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar nge-sort dalam bentuk angka, convert dulu aja. Lebih aman. Semuanya di-convert dalam bentuk angka, kemudian baru diurutkan. Itu contoh yang dimaksud leksikografis ya.
Nah, ini juga nggak berhenti di bagian angka saja ya. Misalnya kalau kita punya A, B, C, kemudian apa lagi ya? Random aja ya, CKS, kemudian BGH, BGS, HJW, A, B, F misalnya. Nah, kita urutkan, nanti dia urutannya juga benar-benar sesuai dengan urutan abjadnya ini. A dulu, semuanya depannya A, nggak ada, oke. Habis itu baru dia masuk ke belakangnya. B, oh ada, C, D, E, F. Nah, diurutnya seperti itu. Habis itu baru karena A yang di depan udah habis, pindah ke B. Terus dan seterusnya. Sampai ke bagian terakhir J. Jadi dia leksikografis itu bergerak satu per satu. Depannya dulu yang paling pertama, yang paling kecil, kemudian dia bergerak mundur lagi, mundur sampai ke bagian terakhirnya. Oke, kayak gitu ya. Oke, kebayang untuk bagian sortnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini? Kita udah belajar, kita udah mempelajari terkait beberapa fungsi. Yang pertama definisi list, kemudian cara menambahkan data di list, kemudian mengassign nilai baru di dalam list. Nah, assign ini wajib bentuknya list ya, jangan tuple. Kemudian yang ketiga itu sort. Dan sortnya itu hati-hati bisa dalam bentuk string atau dalam bentuk number. Tapi wajib dalam satu string atau satu grup itu adalah string semua atau number semua. Nggak boleh bercampur. Kalau bercampur bakalan error. Lihat ya errornya. Biar teman-teman juga mungkin ke depannya ketika ketemu error seperti ini tahu, oh ini nih kayaknya gara-gara kecampur. Lihat. Not supported between instance of integer and string. Karena dia itu pada dasarnya akan mengkonvert ke dalam bentuk numerik. Makanya tadi Mister bilang, leksikografis itu akan dikonvert ke dalam heksanam. Nah, heksanam itu adalah suatu kumpulan angka yang akan menjadi kode. Ini loh untuk kode angka. Kalau kode untuk huruf A itu kodenya sekian, 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 sekian. Itu angka. Gitu. Akan dikonvert ke dalam bentuk angka. Makanya dia selalu membuat membandingkan operatornya itu lebih kecil atau lebih besar, tergantung urutannya nanti, ascending atau descending sort itu. Nah, defaultnya itu ascending, mulai dari kecil sampai ke besar. Oke, kebayang ya? Sampai sini boleh ditanyakan dulu dari fungsi-fungsi yang udah kita sampaikan, kita pelajari barusan. Masih bisa mengikuti ya? Kalau ada yang bingung silakan resen ya. Nanti Mister akan... Saya Mister. Oh, gimana? Itu kan Z titik sort. Apa itu emang mesti sort? Apa bisa yang lain? Wajib sort. Buat Fungsi wajib sort. Ya, fungsi untuk mengurutkan itu adalah sort. Ini wajib. Yang boleh berganti-ganti atau boleh apa ya? Boleh macam-macam itu variabelnya. Ini variabelnya. Jadi untuk mendefinisikan, untuk mengurutkan suatu array, itu kita bisa gunakan value.sort atau nama variabel yang sudah kita assign ke dalam suatu value dot short. Jadi ada cara, mungkin kayak gini deh, biar lebih kebayang ya. Yang wajib itu seperti ini, yang wajib ada sortnya. Nah, tapi kalau depannya ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa Z, bisa Y, bisa X itu nama variabelnya ya. Atau bisa kayak gini nih. Ini, misalnya kita punya array, kita males nih mau ngedefine, aku males Mister mau ngedefine variabel, aku langsung array-nya aja, langsung aku short. Bisa nggak? Kita short. Kita short, kemudian nah kita lihat ya, error apa tidak. Oh, sebentar. Ini tadi seperti ini. Ini kita hilangin. Kita komen dulu. Z-nya juga kita komen. Nah, nggak ada error ya. Berarti aman. Cuman masalahnya apa? Kita nggak bisa tahu nih hasil sortnya apa. Kenapa? Karena kita nggak ngedefine dalam satu variabel. Kenapa kok kita bisa tahu shortnya ini apa? Di printnya ini kok bisa tahu shortnya? Karena kita mendefine-nya ke dalam suatu variabel, sehingga variabel tadi yang ada di sini akan di-assign ulang. Jadi ibaratnya itu ada satu variabel ini, kemudian fungsi short ini nih kalau dibedah itu bentuknya kayak gini. Ini aku urutin jadi bentuknya kayak gini lagi loh. 1, 2, 5, 14, 20.
barulah kamu print ya. Di bawahnya di sini print Z. Nah, proses untuk membuat seperti ini itu di cover oleh fungsi short. Dan assignment-nya juga akan otomatis di-assign oleh fungsi sort karena dia mengembalikan value. Nah, ini kenapa kok seakan-akan nggak muncul? Misalnya ini nggak muncul hasilnya. Bukan nggak muncul, karena kita nggak bisa nampilin. Karena kita nggak bisa membuat ini value-nya kembali ke suatu nilai tertentu. Di mana kita mau ngeprint ini, kalau ini nggak disimpan ke dalam suatu variabel. Tapi secara program ini bisa jalan. Jalan. Nggak ada bug, nggak ada error. Kebayang ya? Jadi ini wajib sort itu ada. Kalau kita mau fungsinya untuk mengurutkan. Dan defaultnya adalah ascending. Tapi ini bisa macam-macam. Bisa Z, X, Y, dan sebagainya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum kita... Yes, gimana Danish? Belum. Belum, oke. Oke, dikit lagi. Kita akan setelah ini baru kita masuk ke bagian ininya. Nah, ini ya. Untuk perulangan. Ini untuk mengulangi atau ngeprint nilai dari suatu list. Dan yang lain ini untuk melihat panjang dari listnya atau anggota dari listnya itu ada berapa. Nah, contohnya kayak gini. Maksudnya. Misalnya ini Mister kita hapus aja lah. Ini. Oke, sekarang Mister misalnya mau ada di sini ya. Mister ganti ke atas aja. Oke, kita hapus. Oke, biar enak. Terlalu banyak komen, nanti bingung. Misalnya ini kita mau repetisi untuk mengeprint atau untuk mendisplay 14.251. Daripada kita nulisnya seperti ini, Z0, kemudian lagi terus Z1 dan seterusnya. Ketika ini di print kan nanti akan muncul satu-satu ya, 14, 2 dan seterusnya. Kita punya cara yang lebih ringkas dengan menggunakan for. Nah, for ini kita bisa assign. Misalnya variabelnya adalah for number in X. Mau diapain nih numbernya? Jadi maksudnya apa? Di array, X, Z. Jadi setiap value yang ada di sini akan di-assign ke dalam variabel number. Setiap satu repetisi. Jadi pada saat satu perulangan, misalnya kalau kita print number, maka dalam satu repetisi dia akan meng-assign nilainya jadi 14 numbernya. Pada saat repetisi kedua, dia akan bergeser. 2 akan di-assign ke dalam number. Maka yang akan di-print adalah 2. Kemudian repetisi ketiga, 5 akan di-assign ke dalam number. Terus dan seterusnya. Jadi overriding variable. Konsepnya kayak gitu, overriding variable number ini. Nah, sekarang kalau kita running, ini juga akan menghasilkan seluruh list yang udah kita define di sini. 14, 2, 5, 1, 20. Ini kita matiin dulu, biar nggak kecampur. Lihat, nah 14, 2, 5, 1, 20. Sampai terakhir, sampai habis. Kalau ini kita tambah dengan string yang lain, kemudian kita kasih boolean, kita kasih apapun lagi. Kita coba running, maka dia akan bertambah sesuai dengan apa yang sudah kita tambahkan di dalam listnya. Bahkan boolean pun juga akan di print. Itu tidak for. Jadi kita bisa mencetak semuanya dengan menggunakan hanya 2 quote saja. Nah, sementara yang length itu gunanya untuk melihat jumlah dari anggota si listnya. Berarti ada berapa sih anggotanya ini, gitu kan? Kalau ini banyak kan kita ngitung satu-satu susah. Nah, kita buat aja length. Kita kasih perintah Z. Dia akan ngeprint nilai dari anggotanya. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah length. Simpel ya. Gampang banget. Untuk dasar-dasar di Python-nya cukup mudah. Nanti mungkin akan lebih seru ketika teman-teman udah mulai mengimplementasikan. Oke, itu adalah di bagian... Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian split-nya. Jadi split ini sebenarnya lebih ke arah kita mengkonversi dalam bentuk list. Jadi misalnya ada suatu string, kita akan buat dia dalam bentuk list. Contohnya seperti ini. Misalnya ada X dengan stringnya itu 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi, 4. Ini string ya.
Kemudian kita mau konversi ini dalam bentuk list otomatis, Mister. Bisa dengan menggunakan split. Jadi kalau gitu X split, kemudian splitnya pakai apa? Spasi. Maka kita spasi ya di sini ya. Kita isi argumennya adalah spasi. Nah, baru nanti kita cek, kita print. Misalnya kita assign ya. List X. Kita kasih variabel list underscore X sama dengan X split. Kemudian kita print list X-nya. List X. Maka yang terjadi adalah yang awalnya string, dia akan berubah menjadi konversi dalam bentuk list. Tapi dia tetap string. Nah, itu ya, hati-hati, tetap string. Dia nggak akan otomatis berubah menjadi number atau numerik atau integer atau float, nggak. Tetap string. Itu gunanya split. Jadi mengkonversi kondisi stringnya menjadi suatu bentuk tipe data list. Nah, split ini bisa macam-macam. Misalnya kita mau bentuk koma, berarti nanti dalam bentuk stringnya ya kita kasih koma. Nanti dia akan juga sama, terbagi juga. Jadi tandanya bebas, teman-teman, tergantung teman-teman. Bisa seperti ini, bisa seperti tanda seru, terserah. Kita kasih tanda seru, coba. Tanda seru. Nanti dia juga akan terpisah juga. Nah, jadi ini adalah bagaimana kita mendeteksi pemisahnya. Jangan sampai salah, kalau di tanda seru kita buat spasi, ya dia nggak akan terpisah ya teman-teman ya. Dia akan tetap jadi satu. Dia akan mencari spasi, nggak ada spasi, ya udah dia jadikan satu value. Itu untuk yang split. Sesimpel itu. Jadi kita hanya menentukan bagaimana kita mau splitnya, pakai karakter apa untuk splitnya, kemudian nanti kita sesuaikan stringnya seperti apa. Nah, di dalam string dan list itu memberi karakteristik yang sama. String, kalau teman-teman ingat, dia juga bisa diakses dengan menggunakan indeksnya untuk mengakses satu persatu hurufnya. Kemudian length-nya juga kita bisa dapatkan. Kemudian find-nya, kalau di dalam string kita bisa langsung kasih nama variabel, kemudian dot find, sama seperti yang di bagian baris ke 5. Kemudian find angka berapa. Tapi kalau kita cukup dengan in, kalau kita menggunakan list. Sama seperti ini. Nah, bisa juga. Kemudian apa lagi? Nah, oke. Sekarang terakhir di bagian slicingnya. Slicingnya juga sama seperti string. Untuk mengambil angka atau value dari urutan pertama sampai ketiga, nah kita bisa buat seperti ini. Indeks 0, 1, 2. Maka dia akan ngambil semuanya yang mulai dari 0 sampai 2. Begitu pula seterusnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan join untuk di masing-masing stringnya. Nah, di join ini nanti kita bisa menggabungkan semuanya ini, array ini, ke dalam suatu nilai tertentu. Dengan menggunakan join. Jadi misalnya nih kita punya array seperti ini, atau yang tadi, yang kita punya seperti array, kita coba lagi array kita mana tadi. Nah, ini dia. Z. Nah, kita mau coba dia gabung dengan menggunakan join. Jadi kita buat print. Kemudian misalnya kita buat dia ada spasinya. Oke, kemudian dot join ditambahkan dengan variabelnya sebagai argumen. Argumennya adalah Z. Ini ya, variabel Z yang di atas. Nah, ini kalau kita print nanti harusnya akan menggabungkan ini semua dengan dipisahkan spasi. Kalau ini tadi kita membuat stringnya terpisah menjadi array, kalau ini akan menggabungkan semua array jadi satu string. Kalau kita running, oh iya, untuk menggabungkan wajib kondisinya string ya, nggak boleh ada selain stringnya ada integer, kemudian nanti ini ada boolean, nah ini akan menyebabkan error. Jadi hati-hati. Sekarang kita coba dulu sesuai dengan apa yang diminta oleh si tipe data yang harus dipakai. Sekarang kita coba running. Nah, dipisahkan oleh spasi. Setiap value yang ada di sini dipisahkan oleh spasi. Jadi join itu wajib dalam bentuk string. Kalau dia belum string, di-convert dulu. Cara convert integer ke dalam string, kita bisa gunakan str. Oke? Oke, nah sekarang kita coba cek dulu. Apakah ada yang ketinggalan? Oke, nggak ada. Oh, satu lagi yang terakhir ya. Integer, map.
map ini akan bisa membuat konversi secara otomatis daripada kita gunakan for. Jadi contohnya kayak tadi misalnya. Ini tadi kan ada yang kondisinya masih integer ya. Jadi kalau kita ingin membuat seperti ini berubah jadi string, berarti kan kita mau dibuat satu persatu dikonversi ya ke dalam bentuk string. Kalau kita gunakan cara konvensional, itu caranya bisa menggunakan for. Cara konvensional nih, for number char in z, kita buat convert str 14 str char. Kemudian kita append ke dalam nilai yang baru. Misalnya kita buat variabelnya x sebagai list kosong yang akan menampung kondisi yang terbaru. Semuanya string. Kita x.append kemudian char-nya. Setelah kita konversi ke dalam bentuk string, kita append ke dalam x-nya. Baru nanti kita bisa coba cek semuanya akhirnya nanti berubah jadi string. Nah, kalau ini kita running, nah, dia akan berubah jadi string nih, xchar-nya. str char. Ini harusnya kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita coba running lagi. Nah, dalam bentuk string kan semuanya. Nah, kalau ini cara konvensional kita butuh 3 baris sebagai cara kita untuk mendapatkan nilai z yang sudah terkonversi. Bahkan kita perlu inisiasi dulu x-nya. Tapi kalau kita gunakan map, jadi map itu seperti ini. Map, kemudian fungsinya yang akan kita mau buat, dia apa konversinya, misalnya konversi dalam bentuk string. Kemudian ini adalah objek yang akan diiterate. Objek yang akan diiterate ini maksudnya adalah variabelnya. Kalau variabel kita adalah yang z ini. Jadi kita cukup buat seperti ini. Misalnya x sama dengan map, kemudian kita buat str sebagai fungsi untuk mengkonversi, kemudian kita buat variabel iterate-nya adalah z. Kemudian kita print x-nya. Mister akan coba matikan di sini. Oke, sekarang Mister coba. Nah, map object. Map object ini maksudnya apa? Karena kita hanya ngeprint di bagian value dari si map-nya. Nah, ini semuanya udah menjadi kondisi string. Nah, sekarang kalau ngeprintnya gimana? Ngeprintnya itu harus kita convert ke dalam bentuk list lagi. Kalau awalnya tadi ini map, kita bentuk ke dalam listnya. Jadi kita butuh variabel definisi list yang seperti di awal untuk mengkonversi map ini menjadi list kembali. Jadi ini kita perlu tambahkan list dalam kurung. Nah, baru nanti kita running, hasilnya sama seperti yang di atasnya. Jadi cukup menggunakan satu code untuk mendapatkan kondisi yang sama seperti kalau kita menggunakan konvensional. Itu cara singkatnya. Dan str ini itu maksudnya di sini bukan hanya sekedar built-in function ya. Kita bisa juga menggunakan custom function untuk mengerjakan atau membuat manipulasi di bagian objek iterable-nya. Oke, sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita coba ke ini dulu ya, ke course-nya. Jadi mungkin terbayang lagi kalau teman-teman berlatih. Kalau ini kan contoh-contoh sederhana ya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa berlatih bersama di course-nya. Silakan dibuka M4P1-nya. Buka di bagian pelatihan daftar. Oke, bentar. Mister, caranya masuk ke course-nya ini. Kalau di teman-teman masuk ke course-nya ya, Mister masuk ke bagian track nanti. Karena Mister di course-nya ini sudah tadi M4P1 ya. Di modul 4 lesson 1 ini, yang pelatihan daftar. Oke, silakan Dennis, ada yang mau ditanyakan? Nomor satu. Oke, nomor 1. Oke, kita langsung masuk ya. Mister masuk ke bagian, ini Mister close dulu. Masuk ke track-nya dulu. Supaya kita bisa ulang dari pertama, dari awal, bareng-bareng. Oke, ini masih teori ya. Daftar adalah jenis list. List adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen. Benar ya? Oke, kemudian daftar tunggal dapat berisi elemen. List tunggal dapat berisi elemen dari tipe data yang berbeda. Misalnya angka dan string. Tipe datanya bisa berbeda. Kan tadi dicontohkan juga ya, ada boolean, ada string, ada number. Oke. Satu list dapat berisi elemen dari satu jenis data saja. Ini berlawanan ya, kalau ini udah benar berarti ini salah.
Kemudian yang selanjutnya nomor 4, semua item dalam daftar diberi nomor mulai dari 0. Ini indeksnya, ngomongin indeksnya. Betul sekali. Kalau di bagian list selalu dimulai dari 0. Kemudian yang terakhir ini lawannya, jika ada 10 item dalam daftar, maka jumlah item terakhir adalah 9. Bener nggak nih yang bagian terakhir? Total itemnya 10, tapi dibilangnya item terakhirnya 9. Indeksnya terakhirnya itu 9, betul nggak? Betul nggak nih? Betul ya? Kayak tadi ya rumusnya. Total item dikurangi 1. Bentar, Mister, ini masih connect kan? Oh ya. Mana tadi? Balik lagi ke sini. Oke. Sekarang kita coba ring. Nah, tidak betul. 1, 2, 4, dan 6 yang betul. Oke, Mister coba ganti dulu deh share screen-nya. Ada yang bertanya? Ips. Oh, suara Mister masih terdengar jelas nggak ya di sana? Apakah suara Mister hilang? Tidak, Mister. Enggak kan? Oke, alhamdulillah. Kirain hilang lagi suara Mister. Mister coba ganti share screen dulu deh yang pelatihan daftar. Biar Mister notice kalau ada chat. Oke, sip. Oke, nomor satunya udah clear semuanya. Mister mau coba cek dulu progresnya. Kalau udah nomor 1 clear, coba lanjut ke yang nomor 2 ya. Nomor 2. Oke. Wow. Ayla udah sampai latihan tambahan ya. Oke. Yang merah-merah coba dikerjakan dulu Ayla sama yang bintang. Kalau misalnya sudah selesai di bagian pelatihan daftarnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand aja ya. Oke, lanjut yang teman-teman yang lain. Oke, nomor 2 apa ya nomor 2? Typing ya. Oh ya. Nomor 2 masih typing. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3 ada teori lagi. Apakah sudah ada yang berhasil lewat di nomor 3? Selain Ayla? Oke, nomor 3 Denis dan Juno masih OTW. Oke, nomor 3 ini teori-teori yang tadi sudah fungsi-fungsi yang tadi kita demonstrasikan. Cara untuk mendapatkan item itu bagaimana? Value ya, maksudnya cara mendapatkan value di dalam list itu pakai apa? Kemudian menentukan panjang daftar, maksudnya menentukan jumlah dari anggota listnya. Tadi pakai apa, yo? Kemudian ngecek item itu ada apa enggak. Kehadiran item dalam daftar itu maksudnya itu. Value itu ada apa enggak ya di list itu. Nah, itu ada kan kemarin pakai, pakai operator apa tadi. Urutkan item. Nah, tadi apa? Menambahkan item ke akhir daftar, nambahin data di dalam list kita. Harusnya aman lah ya, nomor 3 ya. Bisa lanjut ke nomor 4 nih. Mister tunggu di nomor 4 ya. Oke. Nomor 4. Udah ada nomor 4. Mister masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini menyelesaikan program, mulai ngoding. Nah, itu sudah ada tahapannya ya sebenarnya di dalam course-nya. Nah, silakan ikutin tahapannya. Jadi setelah kita mendefine list di baris pertama, di baris kedua ada instruksi untuk menyortir. Jadi ngesort daftar siswanya. Nah, gimana cara sortnya? Coba dituliskan, dilengkapi di kode yang ketiga, baris ketiga. Kemudian setelah itu hitung total students. Berarti amount user. Oke, total students berarti dari si list usernya ya. Users itu asumsinya adalah students. Nama-nama atau ID atau username dari si studentsnya. Ada Max123, Sweet Girl, Fun John, dan sebagainya. Pakai apa? Kalau kita ingin mengetahui jumlahnya. Di sini ada tipsnya nggak? Biasanya ada tipsnya. Oh, ini ada tipsnya. Kalau lupa beberapa fungsinya ada di sini. Teman-teman bisa cek. Pakai yang ada di sini. Ada semua caranya.
di bagian keempat. Ada yang ngecek, ada yang buat sort, ada yang buat ngitung total students-nya juga ada. Mencetak dengan indah daftar siswa. Oh, ini udah ini ya, udah ready use codingannya untuk yang di bagian baris ke-6 ke bawah sepertinya. Tinggal di running saja. Dan pastikan nanti bentuknya harus sama sesuai output ini ya. Daftar pengguna (2). Hati-hati tulisannya, jangan-jangan ada jebakan. 1 spasi strip namanya, 2 spasi strip namanya, dan seterusnya. Ada total pengguna. Oke, kalau dari defaultnya udah bener sih tulisan-tulisannya. Tinggal teman-teman coba running. Apakah ada yang mau ditanyakan? Aman lah ya. Ini masih menggunakan function-function sederhana dari si list itu sendiri. Nomor 4. Oke, good. Oke, Abel gimana? Ada kesulitan di nomor 3? Ada apakah yang mau ditanyakan? Ayla, apakah ada yang mau ditanyakan di bagian bintang atau di bagian yang masih belum selesai? Di nomor 2, pelatihan daftar lanjutan, Mister lihat Ayla masih belum komplit. Bisa dicoba aja. Di bagian bintang sih, Kak. Bagian bintang yang mana? Yang bagian daftar lanjutan ya? Atau ya, yang daftar lanjutan. Oke. Coba Ayla bisa share screen yang bagian bintang yang nomor yang terakhir. Supaya Mister bisa lihat sampai mana untuk codingannya Ayla. Jess, Dennis gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak apa-apa. Nah, itu udah jadi, udah beres. Udah aman. Ayla gimana? Ini. Oke. Gimana ini maksudnya? Masukkan hasil tes dipisahkan dengan spasi. Spasi, iya. Yes. Berarti kita menggunakan fungsi apa untuk memisahkan membentuk dari kondisi string 3 spasi 4 itu kan string tuh. Kita gunakan fungsi apa dulu nih? Yang tadi apa ya? Apa yuk? Pakai fungsi split. Oh iya. Oke, jadi nanti inputnya disimpan dulu ke dalam suatu variabel. Mister akan coba jelaskan alurnya ya. Nanti coba Ayla kerjakan sesuai dengan yang Mister kasih hint-nya terkait dengan alurnya. Input yang tadi input yang di sini nanti Ayla buat itu simpanlah dalam suatu variabel. Kemudian variabel tadi akan menjadi suatu nilai yang tadi diinput oleh user. Nah, nanti variabelnya di split supaya nanti menjadi suatu variabel yang nanti akan berbentuk list. Sampai situ kebayang masih? Nah, setelah list itu sudah terbentuk, listnya itu diiterasi. Iterasinya dengan bentuk seperti ini ya. Tes 0, 2, 3, 4, 5. Ini kan urut nih udah. 2, 3, 4, 5. Iya. Itu 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sebelah kanannya itu, ya sebentar. Kok hilang punyanya Ayla? Mister buka aja dulu ya. Mister lihat dulu yang bagian nomor bukan latihan tambahan ya, pelatihan daftar lanjutan. Iya. Share screen-nya Ayla tiba-tiba mati. Oke. Iya. Nah, di bagian kanannya itu adalah 4, 7, 8, 9. Itu kan urutannya ada 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, itu tergantung dari keinginan dirinya apa nih? Menguji keefektifan kode baru, mereka mengukur waktu eksekusi kode dalam milidetik, membuat perubahan pada kode dan mengulang pengujian. Jumlah tes tidak diketahui sebelumnya, Anda perlu mengidentifikasi perubahan mana yang berdampak negatif pada kecepatan eksekusi. Maksudnya apa ya? Selama setiap pengujian, program menerima stream dengan hasil pengurangan waktu eksekusi kode. Jika dalam beberapa pengujian kode dijalankan lebih lambat, maka Anda perlu menampilkan angka dan hasil dari semua pengujian tersebut. Oke. Jadi setiap Ayla berhasil mengiterasi kondisi angka 3, 4, 7, 8, 9,
Kalau 3 kan udah nggak perlu diuji lagi ya, karena dia akan pertama kali muncul. Pada saat Iya. kemunculan keduanya di angka 4, 7, 8, 9-nya, berarti indeksnya ke 1, 2, 3, dan sampai terakhir, itu Ayla rekam nilai waktunya dengan menggunakan menggunakan modul time. Masih ingat ya? Modul time ada yang kita mendapatkan nilai detiknya yang mulai dari Gregorian sampai sekarang. Nah, untuk mendapatkan kenapa? Itu kayaknya belum dijelasin apa ya, karena waktu itu pernah nggak ikut tuh ya. Oh. Belum lihat YouTube-nya ya? Belum. Oh, oke. Ya udah, nanti episode kita akan coba bahas ya setelah ini ya. Kalau misalnya nanti ada waktu kita akan coba bahas yang bagian bintang terakhir nih. Kalau Mister lihat sih ini Oke. kayaknya masih harusnya dapat lah ya. Karena nih di bagian pertama ini cenderung masih berdasar-dasar, nanti baru seru di bagian yang kedua nih. Ya nanti untuk yang Ayla ini dulu deh. Siapkan dulu variabel yang untuk menyimpan si input tadi. Kemudian split. Sampai situ dulu. Iya. Nanti setelah itu kita Iya, akan coba oke. bahas. Oke. Kemarin Ayla itu ya, nggak masuknya bagian situ ya? Iya. Oke, nggak apa. Nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Oke, Mister coba cek dulu progres dari teman-teman. Siapa tahu bisa udah masuk ke bagian yang modul kedua, pelatihan dasarnya, yang lanjutan. Oke, dah mantap nih. Masih ada waktu nih. Cakep. 4 udah masuk yang kelima. Oke. Kalau udah masuk yang ke bagian kelima, bagi yang sudah selesai di 5-nya silakan coba dulu yang bagian bintang 1-nya yang untuk yang pelatihan daftar, baru nanti masuk ke bagian pelatihan daftar yang lanjutan. Semoga ada sempat waktunya nih. Kalau ngelihat dari ininya sih, insya Allah sempat lah. Nomor 5 apa ya nomor 5? Tadi yang nomor 4, balik lagi Mister ingatkan, nomor 4 ikutin kondisi yang sudah dituliskan di situ ya, tahapannya. Ada nomor di baris kedua, baris keempat, sama ada baris kedua sama baris keempat aja. Nah, yang kalau yang 5 ini, dia meminta, ngecek input yang dilakukan oleh user apakah ada di dalam list games. Nah, dah itu aja. Kalau ada, tuliskan permintaan ditemukan di keinginan. Kalau nggak ada, keinginan tidak ada. Ikutin yang ada di sini. Ada aturannya ya. Yang pertama sama yang kedua, yang nomor 5. Kalau yang sudah ngerjakan nomor 5. Kalau yang ngerjakan nomor 4, sekali lagi, Mister sampaikan itu hint-nya sudah ada di dalam komennya. Ini kita masih mencoba untuk mengerjakan dengan perintah-perintah dasar. Nah, nanti baru seru di bagian terakhir nih, yang bagian lanjutan. Semoga kita bisa selesai sampai bagian lanjutan nih. Kalau ngelihat dari speed-nya teman-teman udah oke semua. Yes, gimana, Danish? Untuk nomor 5, apakah bisa pakai variabelnya untuk in? Bisa. Cuman ini sepertinya terbalik deh. Yang disebutkan yang pertama itu adalah variabel yang kita ingin cari. Nah, in-nya itu in di dalam list-nya, variabel list. Nah, kalau ini variabel list-nya yang mana? Games apa searching? Hati-hati ya, jangan kebalik. Games. Games variabel list-nya. Jadi in-nya itu in list, bukan in searching-nya. List-nya itu ada di games. Nah, itu kebaliknya di situ. Jadi harusnya if searching in games. Karena kita mau nyari di variabel list-nya games. In-nya itu selalu di list. Kalau kita mau nyari di dalam satu list. Nah, coba dicek. Betul apa belum? CSGO ada kan? Belum. Harusnya permintaan ditemukan di keinginan. Kenapa kok itu sama dengan true? Coba dihapus.
Nggak usah pakai kondisi komparator. Karena ketika dia udah searching in games, dia itu sebenarnya udah menghasilkan true or false kan. Jadi nggak perlu lagi menggunakan operator lagi. Jadi if searching in games, nah nanti harusnya dia akan memasuk langsung ke bagian permintaan ditemukan kalau betul-betul ada. Nah sekarang coba running tanpa menggunakan komparator. Sudah betul nggak permintaan ditemukan? Nah ketemu ya. Sekarang kalau yang lain, jangan yang CSGO, misalnya apa, ketik sembarang kalimat. Oke, adakah yang bertanya? Lain? Oh, belum. Oh, Dennis tadi ya. Oke, gimana? Coba di checklist. Yes, CSGO. Belum. Masih belum. Tulisannya gimana nih? Ada titiknya. Oke, keinginan tidak ada. Kalau yang punya Dennis, keinginan tidak ada. Nggak usah pakai itu, Dennis. Yang baris ke-8. Keinginan tidak ada. Coba. Ya, hati-hati di bagian tulisannya. Output itu sangat mengganggu. Hati-hati. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Yang bagian ke Oke, good. Sudah pada masuk ke nomor 5 ya. Oke, sekarang Mister coba cek nomor 5. Oke, nomor 5. Nomor 5 kita menggunakan perintah in ya. Tipsnya ada nggak sih? Harusnya udah ada. Nah, ini beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Mencari kemunculan item. Oke, kita coba bahas aja ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Oke. Inputnya udah ada, ready use code di bagian sini. Dan dia udah membuat standarisasi dari si inputnya di lowercase semuanya. Jadi supaya dia bisa langsung ketemu di sini nih kalau memang ada. Jadi nggak ada pengaruh sama huruf besar, huruf kecil. Nah sekarang tujuannya apa? Jika gamer telah memasukkan keinginan seperti itu, seperti ini misalnya CSGO, maka akan dicek kan. Kalau ada, dicek untuk permintaan ditemukan. Kalau nggak ada, dituliskan keinginan tidak ada. Jadi kita gunakan conditional if dengan menggunakan operator in yang ada di sini. Kalau kita ingin ngecek apakah ada atau tidak nih, value ini di dalam list. Nah, value-nya kita simpan dalam bentuk searching variabelnya. Jadi kita kasih nama searching in games. Apa yang terjadi ketika dia true misalnya? Kita copy aja. Permintaan ditemukan di keinginan. Print. Nih, kemudian else-nya. Berarti yang keinginan tidak ada. Oops. Print. Nah. Sekarang kita coba running. Pakai tanda checklist ya, jangan pakai yang ini. Kalau ingin langsung ngecek maksudnya ya, tapi kalau ingin coba dulu pakai tanda plus juga boleh. CSGO. Stop. Sudah berhasil? Nah, oke. Clear. Nomor 5. Jadi nomor 5 cukup kita mengecek apakah searching ini yang menjadi variabel yang sudah di-assign dari input user itu ada di dalam variabel di list games. Bayang ya, nomor 5 ya. Sama seperti di yang tadi kita contohkan, kita mau ngecek angka 7 di dalam variabel list kita. Nah, dia case sensitif. Ingat, makanya di situ di bagian programnya ada yang di baris ketiga untuk mengkonversi ke dalam lower case. Jadi semuanya distandarisasi. Oke, kita coba cek dulu. Apakah sudah selesai sampai nomor 5 semuanya? Kalau udah selesai nomor 5, kita coba masuk ke yang bagian ke daftar lanjutan ya. Supaya kita bisa merasakan semuanya. Siapa tahu ada hal-hal yang baru di sini. Kalau di sini kita masih yang pertama kita masih dasar-dasar semuanya nih ya. Jadi teman-teman masih running di bagian dasar-dasarnya.
Nah, sekarang kita coba. Oh, udah nomor 5 semua ya. Oh, tinggal dikit lagi. Abel dan Hisham. Hazel. Hazel gimana Hazel? Oh, Hazel masih. Oh, Hazel masih. Kayaknya. Berarti tinggal Dennis, Abel, Ayla, dan Juno. 2, 3, 4, 5. Oh ya benar. Oke, good. So, wait. Oke, yang sudah nomor 5 coba pindah ke bagian pelatihan daftar lanjutan dulu ya. Supaya nanti teman-teman bisa kebayang. Jadi di daftar lanjutan itu apa aja variasi tutorial, variasi course-nya. Abel gimana nomor 4? Apakah ada kendala? Bagaimana Abel? Aman di sana? Mister lihat masih ada di nomor 4. Nomor 4 itu kita cukup mengikuti instruksi yang ada di dalam masing-masing komennya. Bagaimana Abel? Aman? Oh, nomor 4. Oke. Yuk, kita coba bahas nomor 4 ya. Nomor 4 ini kita bisa langsung by apa itu namanya? Sorry, bentar. Ini udah nomor 4. Oke, sudah ya. Udah mundur. Kita bisa based on ini. Setiap komen yang ada di baris kedua dan baris keempat. Nah, menyortir daftar siswa maksudnya kita itu nge-sort. Ini menyortir salah ini. Maksudnya bukan menyortir ya. Kalau menyortir itu kayak filter ya. Kalau ini mengurutkan, maksudnya gitu. Mengurutkan daftar siswa. Jadi kita cukup panggil variabelnya. Kemudian titik. Maksudnya apa? Kita panggil fungsi shortnya dengan menggunakan tanda titik. Jadi users, nama variabel, titik. Tolong urutkan dengan fungsi short. Dah, seperti itu. Ini sudah untuk yang bagian menyortir daftar siswa. Kemudian yang total students-nya, nah ini sebenarnya kita bisa lihat di sini ya, Abel dan teman-teman. Ada di tipsnya. Kalau tadi untuk short-nya adalah apa rumusnya nih? Nah, variabel sama short, kalau kita menentukan panjang daftar, kita gunakan len, kemudian argumennya adalah nama variabel. Berarti amount usernya adalah len, kemudian nama variabelnya apa? Users yang akan kita cari. Udah, kalau itu kita coba running pakai tanda checklist. Nah, selesai. Jadi semua total pengguna akan di sort terlebih dahulu, baru nanti akan dimunculkan di bagian print-nya, di formnya. Oke, clear ya? Nomor 4. Ini gila dikit. Oke, nomor 4. Oke, nah sekarang kita coba ke yang pelatihan daftar lanjutan dulu aja ya. Untuk yang Abel, nanti yang nomor 5, Mister akan coba, bagi teman-teman yang masih belum selesai coding di nomor 5 atau di bintang satunya, nanti Mister akan coba kirimkan code-nya untuk sebagai referensi ya, sebelum teman-teman melihat, supaya nanti bisa ini, berlatih juga. Sekarang kita coba masuk ke bagian yang kedua. Oke, tadi ada Denis. Ya Denis, ada yang mau ditanyakan? Aduh, wait Denis, ini udah 2/2. Oh, oke, sebentar. Ya. Kita ini dulu, kita cek dulu. Ini nomor 2 dulu ya, kita masuk ke yang nomor 2 ya. Nomor 2 mana? Ini dia. Silakan teman-teman masuk ke yang bagian kedua, pelatihan daftar lanjutan. Yang kedua, maksudnya di course-nya yang nomor 2, pelatihan daftar lanjutan. Kemudian apa tadi? Nah, ini kita mendefinisikan tuple tadi ya. Artinya dia tidak dapat diubah atau immutable. Urutan elemen tipe arbiter yang tidak dapat dirubah. Nah, ini yang bagian atas. Sebentar. Lah ini kok sama ini? Waduh, atas ke bawah ya. Bentar ya, Mister coba dulu ya. Ini yang atas, ini harusnya salah satu ya. Oke, yang bawah ya. Ini sama nih jawabannya nih. Hati-hati.
Coba ambil yang urutan ketiga. Ambil urutan yang ketiga. Itu sama. Urutan elemen tipe arbiter yang tidak dapat diubah. Itu adalah definisi dari si tuple. Hati-hati. Coba ambil dulu yang ketiga. Untuk yang Dennis tadi yang pertama salah ya? Urutan elemen arbiter yang tidak dapat diubah. Ini tadi salahnya karena Iya milih yang Mister, pertama. saya tadi satu dong salah juga. Yang pertama ya, salah ya? Soalnya jawabannya Iya, saya dua-duanya yang satu salah. iya. Ya berarti yang ketiga, coba pilih yang ketiga. Soalnya kalau punya Mister bisa di reset, tapi kalau punya teman-teman kalau udah terlanjur merah, kalau punya Hisham gimana? Udah terlanjur merah ya Hisham? Iya Mister, udah terlanjur tadi. Aduh. Oh, ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting dapat ya Hisham ya. Itu sebenarnya cuman gara-gara salah ini aja sih, salah harusnya jawabannya yang ketiga gitu. Salah ini. Oke, Tapi Mister. paham ya untuk yang tuple ya. Intinya dia itu tipe arbiternya itu bisa bebas tipenya. Arbiter itu artinya bebas. Jadi tipenya boleh bebas. Kayak tadi yang Mister sampaikan di list itu kan boleh bebas ya, mau dia numerik, mau dia string, mau dia boolean, itu tipe datanya bisa macam-macam. Nah, tapi kalau tuple itu sifatnya tidak dapat diubah. Nah, itu aja yang jadi intinya. Oke, coba lanjut dulu yang nomor 2 sekarang. Tuple mana yang dibuat dengan benar? Oke, tuple yang dibuat dengan benar ya. Jika ada lebih dari satu jawaban, maka diklik. Harusnya kalau bentuknya kayak gini itu pasti lebih dari satu jawaban. Tuple itu dimulai dari tanda kurung ya. Berarti ini pasti salah ini ya, yang bagian A yang kedua ini. Berarti 1, kemudian ini tuple sama kayak kalau kita mendefinisikan list tadi ya. Tuple kalau kita pakai yang ini, pakai functionnya. Kemudian yang ini, tuple 1, 2, 3. Jadi isinya cuman satu value aja. Apakah betul? Apa salah? Nah, seperti itu. Yang pasti bentuk kotaknya ini salah nih, nomor 2. Yang bentuk kotak itu pasti salah. Itu adalah list. Wih, mantap. Abel udah nomor 5 juga. Udah selesai berarti. Wah, udah selesai semua ya pelatihan daftar yang pertama ya. Oke, sekarang nomor ketiga semuanya ya. Hati-hati di nomor 2. Nomor 2 itu jangan pilih yang list ya. Yang list. Yang list itu yang bentuknya kotak. Nomor 3. Isi kekosongan. Oke. Untuk menggabungkan item daftar menjadi satu baris. Ini mana sih? Oh, ini dia. Dan untuk memisahkannya dengan karakter tertentu, Anda perlu menggunakan metode menggabungkan item daftar menjadi satu baris. Menggabungkan seluruh list menjadi satu baris. Ini nih ada dan untuk memisahkannya dengan karakter tertentu, Anda perlu menggunakan metode apa kalau memisahkan untuk karakter tertentunya. Tadi sempat Mister sampaikan ya kalau nggak salah. Kalau dari dalam satu string kita buat dalam array, kita gunakan apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Kalau kita di sini nggak ada tipsnya ya. Oh iya, nggak ada tipsnya. Pakai split. Ya kan? Masih ingat ya? Kalau kita ingin membuat dia memisahkan antara si karakter dan bentar, ini nih jadi satu. Memisahkan ya. Ini antara split sama join nih. Untuk aplikasi konsisten dari fungsi tertentu, untuk Anda dapat menggunakan fungsi. Nah, apa nih? Bagian terakhir. Ada yang sudah selesai di nomor. Ya, betul, join. Ini kalimatnya atas sama bawah nih gabung ya, teman-teman ya. Bukan ini maksudnya ini dalam satu kalimat gitu ya. Apa artinya gitu? Apa fungsinya? Nah, sekarang yang terakhir, untuk aplikasi yang konsisten. Nah, ini bagian untuk aplikasi sampai ke bawah ini independen dengan yang atas. Agak menjebak ya, agak menjebak. Susunan kalimatnya seakan-akan berbeda. Nomor 3 tadi. Apa? Yang konsisten dari fungsi tertentu. Untuk setiap elemen daftar, Anda dapat menggunakan fungsi apa? Jadi mengiterasi setiap elemen daftar, kemudian
dia bisa dikombin dengan suatu fungsi tertentu. Tadi sempat terakhir yang Mister contohkan. Ada list dikombin dengan fungsi tertentu untuk mengcustom si listnya. Atau memodifikasi si listnya. Gimana tadi teman-teman? Masih ingat apa? Yang terakhir adalah map. Jadi yang maksudnya di sini adalah aplikasinya, fungsinya ini dijadikan sebagai suatu tools untuk mengkonversi atau memodify dari si listnya. Oke, jadi join sama map ya, ini digabung nih dari atas nih ya, dari atas sampai ke bawah. Oke, nomor 4, nomor 4 ngetik, nomor 5, wis. Nomor 5 coding, kita tunggu di nomor 5 ya. Oke, masih ada waktu 3 menit lagi. Yuk, kita gas. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Yang nomor... Oh ya, bentar. Mister lihat progresnya dulu. Oke, good ya. Sampai nomor 4 udah clear. Nomor 4 kan tinggal typing ya. 5, 6 bintang. Nah, tinggal lagi. Nanggung. 5, 6, dan bintang. Sudah sampai nomor 5 semua? Oke, nomor 5. Oke, nomor 5 kita coba bahas ya. Masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian dia akan mengkonversi ke dalam bentuk list. Sama ya, 3, 4, 3 kali, 5, 2 kali. Oke, kinerja stabil. Apa kinerja stabil ketentuannya? Program harus masukkan set nilai. Oke, udah. Menghasilkan daftar, menghasilkan list, sudah. Menampilkan di layar, udah. Mengatur analisis ya. Keluarkan hasil analisis kinerja stabil. Hah? Gitu dong. Oke, kita kayak nggak ada ketentuannya ya. Maksudnya kinerja stabil ini dan tidak stabil berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Oke, kinerja stabil dianggap sebagai situasi di mana setiap nilai lebih besar. Oke, atau sama dengan sebelumnya. Jadi nilainya selalu naik atau sama. Itu kondisi yang stabil. Kalau nggak stabil, dia turun. Ada yang turun nilainya, maka dia dikatakan tidak stabil. I-nya di situ. Adanya sudah clear. I-nya adalah di bagian kinerja stabil tadi ya. Pisahkan dulu. Satu persatu. Inputnya masukkan, kemudian pisahkan dengan split. Buat variabel baru untuk menyimpan array-nya. Baru nanti cek dengan iterasi loop. Bisa menggunakan for sebagai salah satu contoh untuk membuat loop-nya. Sudah ada? Teman-teman bisa menggunakan code tertentu ya untuk membuat suatu tanda bahwa oh ini tidak stabil, oh ini stabil. Satu aja dia itu nilainya ada yang turun, maka dia dikatakan tidak stabil. Sekarang kita coba bahas ya. Sepertinya masih ini ya.
Masih pada abu-abu. Kita coba cek dulu sekali lagi. Apakah udah ada yang mungkin merah atau hijau? Oke. Kita coba bahas. Yang nomor 5. Yang pertama masukkan dulu ya inputnya. Tanda yang dipisahkan oleh spasi. Misalnya apa ini ya? Nilai. Oke, nilai sama dengan input. Kita kasih nama variabel nilai ya. Masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. 2. Kemudian di split. Oke. List nilai misalnya list underscore nilai sama dengan nilai dot split. One by one ya. Biar nggak bingung. Per outputnya kita coba cek. Nilai split sudah. Setelah kita dapatkan splitnya, kemudian kita print, mengatur analisisnya. Print, mengatur. Jangan sampai salah. Ini tulisannya wajib sama karena ini output. Mengatur analisis. Pakai spasi aja, nggak pakai apapun. Kemudian kasih nama list nilainya. Kasih nilai dari variabel list nilainya. Kemudian kinerja stabil atau tidak ditentukan dari kalau dia itu lebih besar atau sama dengan dikatakan stabil ya. Kita buat iterasi dulu. For num in nilai, kan? Jadi kita mau ngecek. Nah, karena yang mau kita cek itu adalah kondisi sekarang dan kondisi berikutnya, kalau kita gunakan num, kita nggak akan dapat indeksnya. Nah, berarti kita gunakan indeks. For i in range len dari nilai. Jadi kita dapatkan indeks satu persatunya. Kemudian kita kasih kondisionalnya. If nilai ke i itu lebih kecil sama dengan nilai ke i plus 1, nilai berikutnya ya. Jadi misalnya kayak gini, 3 itu lebih kecil atau sama dengan dari nilai berikutnya 4, maka dia dinyatakan stabil. Misalnya kita buat di sini stat sama dengan true misalnya. Stabil ya misalnya ya. Kalau enggak else, maka stat jadi false. Jadi ketika dia nilainya enggak stabil, maka dia dikatakan statnya itu false. Boleh pakai false, boleh menggunakan yang kondisi 1 atau 0 dan sebagainya. Boleh teman-teman gunakan. Nah, karena kita ini menggunakan asumsinya adalah 1 aja yang turun itu dia udah dikatakan nggak stabil. Kalau kondisinya kayak gini, kita lihat dulu ya. Kondisinya kayak gini, ketika dia angka 2 ada di tengah-tengah, kemudian dia naik lagi, nanti dia akan berubah menjadi stabil. Kenapa? Karena kita akan mengoverride nilai statnya. Kebayang ya? Nah, biar nggak teroverride, kita cukup fokus ke bagian statnya itu ketika dia false. Kapan dia ketika false? Pada saat, nah ini, sekarang kita balik. Lebih besar dari nilai i plus 1, kita buat false. Else-nya hilangkan. Supaya apa? Kita mendapatkan titik tidak kestabilannya. Bayang ya? Awalnya begini, tapi ini punya kelemahan ketika dia ada di tengah-tengah, maka pada saat berikutnya dia naik, maka dikatakan stabil sama sistem. Kenapa? Karena di override lagi, statnya jadi true. Bayang ya? Nah, supaya nggak di override, kita pastikan dia hanya akan mengcover 1 saja pada saat kondisi dia tidak stabil. Pada saat apa? Nilai i-nya ini 4, ternyata dia lebih besar daripada ini. Misalnya ini 3, berarti kan turun kan? Kalau 4 sama 4 berarti masih sama, stabil. Tapi kalau 4 ke 3, nah berarti kan turun. Nah, baru nanti di sini disampaikan bahwa if stat
sama dengan if stat titik 2 print. Kalau true berarti kinerjanya stabil. Kalau selain itu, maka kita print kinerjanya tidak stabil. Udah sama? Ada tanda serunya ya? Oh, nggak ada. Kalau yang kinerja tidak stabil, nggak ada tanda serunya. Kinerja stabil ada tanda serunya. Sekarang kita coba running. Apakah berhasil dengan logik kita? 1, 2, 3, 4, 5. Harap. What? Oh iya. Nilai I plus 1. Karena nanti dia akan melebihi nilai indeks kita ya. Jadi jangan sampai nilai I plus 1-nya ini melebihi dari nilai indeks yang ada di sini. Karena indeks kita ini misalnya jumlahnya cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilai indeks kita itu terakhir 5. Kalau kita plus 1 jadi 6. Nah, pada saat ini 6, maka yang terjadi adalah kondisinya out of index range. Kebayang ya? Ini errornya gara-gara itu. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa kondisinya jangan sampai out of index range. Jadi pada saat apa dia harus selesai. Jangan dilanjutkan terus. Bisa teman-teman break, bisa teman-teman balik kondisinya. Kalau di sini kita bisa langsung akalin dengan menggunakan kondisi break di awal. If I sama dengan len nilai minus 2 break. Jadi jangan masuk ke sini ketika dia ada di sini. Oke, ketika dia udah masuk ke dalam kondisi yang udah kelima ya, maka dia akan break di situ. Karena kalau ditambahkan 1 dia jadi ke-6 ya atau ke-7 ya. Jadi nilainya ini jangan sampai dia sama. Kalau ini nilainya kan ada 7 nih. Maka dia harus, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti pada saat keempat harus selesai. Karena kalau ditambah 1 dia harus jadi sama dengan 5 kan kondisi I-nya. Jadi hati-hati. Nah, sekarang kita coba. Minus 2 apa minus 1? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Nah, kelihatan ya kondisinya. Kondisi yang tidak stabil. Oh, tapi bentar. Ini nilai I plus 1 sangat lebih besar nih. I plus 1. Harusnya stabil dong. Oh iya, statnya belum kita define dulu ya. Stat dulu. Stats sama dengan true. Jadi kalau statsnya true, karena ini kita nggak ada define awalnya ya. Karena kalau belum di define maka kondisinya akan kondisi false. Padahal harusnya true. Kita coba running lagi. 5. Tuh, sama. Tidak stabil. Apa yang salah? Nomor 5. Mana punya teman-teman? Apa yang salah di punya Mister? Kurang sedikit lagi. Kondisinya sudah melakukan pengecekan. Semuanya dipakai. Apakah ada yang kurang? Nah, sekarang kita coba logik yang sedikit berbeda ya. Kalau tadi kita gunakan break, nah sekarang kita coba langsung batasi dengan menggunakan indeks. Alurnya sebenarnya sama, cuman kita coba sesuaikan. Nah, ini tadi Mister yang mungkin dulu pernah Mister sampaikan, di dalam automatic check, itu ada beberapa hal yang harus kita otak-atik di bagian code-nya. Tapi alurnya jangan ya teman-teman. Yang kita tahu adalah alurnya itu tetap seperti itu. Nah, tapi kita otak-atik supaya dia hasilnya tetap sama.
dengan logik yang sama. Kalau tadi kita gunakan dari awal ke yang nilai berikutnya, nah sekarang kita coba balik supaya kita nggak perlu lagi menggunakan break. Jadi logic break-nya atau implementasi code break itu kita hilangkan. Karena kan tadi kan mulainya dari awal ke yang next value-nya. Nah sekarang kita balik. Next value-nya itu yang akan kita selalu bandingkan dengan kondisi di bagian sebelumnya. Bayang ya. Jadi ketika dia misalnya 0, dimulai dari 0, maka pada saat dia ke 1 dan ke 0, nah kita bandingkan. Otomatis terakhirnya nanti pada saat dia di length-nya itu kondisi yang ke indeks terakhir minus 1. Karena ada plus 1 tadi ya, supaya mendapatkan indeks yang terakhir. Bayang ya, supaya break-nya hilang nih. Kalau tadi kan kita pakai break, nah sekarang kita break-nya supaya hilang. Nah sekarang kita coba implementasikan ya. Di bagian teman-teman juga, hati-hati. Nah sekarang kita coba implementasikan di dalam code kita. Semoga berhasil. Line nilainya kita batasi dengan batasan yang terakhir, yaitu indeksnya dikurangi 1 nih. Kalau indeksnya ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 0 sampai 5, berarti dikurangi 1 dulu, supaya kita bisa mendapatkan nilai I-nya yang plus 1, yang di sini. Nah, ini kita komen. Mister komen aja, nggak akan hilangkan. Jadi bisa kelihatan. Nah, ini nanti kondisinya kita balik. Nilai I plus 1-nya kita taruh di depan. Sini. Kemudian kita buat dia jadi lebih kecil dari nilai I-nya. Ini kita hapus. Kemudian kita buat start-nya itu false. Ini tetap sama. Mister nggak akan ganti. Ini kondisi awal, ini kondisi ketika dia menemukan kejanggalan atau penurunan skor. Jadi ibaratnya yang kedua ini nilainya 4. Kemudian dia dibandingkan dengan satunya ini, dia ini 3, ini jadinya 4. Kan lebih kecil ya. 3, I plus 1, dengan nilai yang ke indeks ke 0, 4. Kalau ini kan 2 sama 1 lebih besar, berarti jangan false, tetap true, kan gitu. Nah, ini kondisinya seperti ini sekarang. Nah, sekarang kita coba running lagi. Apakah berhasil dengan seperti ini? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, if start sama dengan, coba kita buat sini. Dengan true ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Kita lupa untuk mengkonversinya, teman-teman. Jadi kita perlu membuat listnya ini ke dalam bentuk si integer semua. Oke, list nilainya setelah di split ini. Kita buat list nilainya ke dalam integer. List underscores nilai underscores int sama dengan list map int, kita buat pakai map, masukkan variabel listnya. Jadi list nilai ini nanti akan dikonversi semuanya ke dalam bentuk integer. Kan awalnya kan dalam bentuk string ya. Nah, baru nanti kita panggil ini list nilai int. Mister kelupaan di sini. Oke. Sekarang kita coba running. Kita nggak perlu lagi. Ya, nggak sempat ya kayaknya ya. 2, 3, 4, 5. Oke. List index out of range. Ntar kita coba lihat apa ini yang out of range. List nilai int 1 lebih kecil daripada yes. Oh iya, ini belum diganti ya. Oke. Ya, taruh ini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Nah, oke ya. Udah bisa stabil.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 ini stabil. Sekarang kalau kita coba turun. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 4, 5, 6. Yes, tidak stabil. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kondisinya kita bisa buat dengan menggunakan listnya. Jangan lupa dibuat integer. Kemudian kita bisa buat ini sebagai batasan akhir kita. Kinerja stabil atau kinerja tidak stabil. Kalau kinerja tidak stabil bentuknya gimana tulisannya? Kinerja stabil tanda seru. Oke, ini sepertinya ada kesalahan di mana nih? Di bagian tulisan stringnya ya, outputnya kayaknya. Kinerja stabil. Oke. Ya udah benar kinerja stabil dan stabilnya. Oke, sekarang kita coba cek di bagian list nilainya. Oke, jadi kita coba pindahkan ke bagian bawah. Yang akan kita cetak adalah INT-nya yang sudah terkonversi. Apakah berpengaruh? 1, 2, 3, 3, 4, 5. Oke, jadi yang mau dicetak itu bentuknya yang seperti ini ya. Yang udah kondisi INT-nya. Kondisi si convert-nya, bukan kondisi pada saat setelah langsung di split. Hati-hati. Oke, cukup seru. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau udah menggunakan kombinasi beberapa function itu jadi seru ya. Kalau teman-teman di sini lihat, awalnya adalah kondisi string, kemudian minta di split supaya jadi array, dari array minta harus langsung dikondisikan sebagai variabel tipe number atau integer dengan menggunakan map bisa, dengan menggunakan for juga bisa, tapi kalau menggunakan map bisa lebih efisien, cuma satu code aja kita bisa langsung dapat kondisi convertnya. Setelah itu tampilkan dalam bentuk integernya, bukan dalam bentuk yang baru selesai di split. Pastikan outputnya sama. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan break, atau teman-teman bisa gunakan yang ini. Langsung dibatasi di bagian length-nya. Karena length-nya ini akan mempengaruhi bagian iterasi dari si pengecekan nilai integernya. Nilai integernya yang dicek ya, jangan list nilainya, hati-hati. Ini masih string yang bisa dicek dalam bentuk komparasi angka ya, bukan leksikografik ya, tapi angka itu adalah kondisi ketika di integernya. Kondisi awal startnya, kalau true, biarkan dia stabil. Kalau dia ternyata ada satu aja yang turun, baik itu di tengah ataupun di akhir, berubah jadi false. Baru nanti tinggal buat conditional statement-nya di bagian startnya. Oke, sampai sini gimana? Kebayang ya? Langkah-langkahnya, alur-alurnya di nomor 5. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aduh, lagi sebenarnya ya. Aduh, Ayla tadi gak gimana? Danis? Ini masih ada. Ada yang masih belum clear di nomor 5? Ada Nis? Sebentar, punya Danis belum di share screen atau punya Mister yang lagi nge-lag nih? Oh, belum. Oh, belum di share. Oke. Masih ada stringnya. Hmm. Masih ada tanda itu. Oke. Yang di print itu yang di bagian integernya Janis. Berarti turunin. Di bagian baris kode ketiga, yang print mengatur analisis itu taruh di bawahnya list kinerja in integer. Nanti yang akan dipanggil adalah variabel list kinerja int-nya. Ya, tapi taruh di bagian bawah ya. Kalau kayak gini, nanti error. Coba deh di running. Kalau menurut nah, taruh di bagian bawahnya. Di stop dulu. Di bawahnya baris keempat. Yep. Ya, coba. Hati-hati di bagian kondisi list integernya.
Bisa teman-teman rubah dalam bentuk kondisi nggak stabil, bisa dalam bentuk kondisi stabil. Oke, gitu. Dia nggak kerja. Benar nggak? Yang lainnya gimana? Oke, nanti besok BTW teman-teman, besok apakah sudah ada yang ini sudah mulai masuk sekolahnya? Ini mau Lili. Udah mulai masuk sekolah semua ya? Apakah ada yang masih libur? Sekarang nggak Sisa sekolah. Oh, sekolah ya? Punya saya tidak bisa, Mister. Oh, punya Isyam masih ada kendala. Coba lihat. Ya, nanti yang nomor 6 sama bintang Mister akan coba kirimkan ke grup aja ya. Nggak kerasa hampir jam 9 ya. Oke. Mana yang Hisham coba? Ada yang masih ada kendala di bagian nomor 5-nya? Hati-hati ya, nomor 5 itu agak sedikit tricky. Oke, kinerja stabil, mengatur analisis titik 2 apa nggak ada titik 2-nya ya? Oh, nggak ada ya. Oke, tapi di situ Hisham kelebihan spasi, baris keempat. Mengatur analisis jangan dipakai spasi Hisham. Jadi spasinya itu cukup dari bukan, maksudnya yang di bagian tanda petiknya. Setelah kata analisis ada spasinya tuh yang punya Hisham. Nah, itu jangan dikasih itu. Karena nanti spasinya di double. Terus apalagi itu? Kinerja stabil, hati-hati di baris ke-13 tanda serunya jangan lupa. Di baris ke-13 kinerja stabil. Tulisan kinerja stabil itu ada tanda seru. Kalau kinerja tidak stabil nggak ada tanda serunya. Teman-teman yang lain juga hati-hati pada saat penulisan output. Logik kita udah bener tapi gara-gara output bisa jadi nggak jadi bener-bener. Tapi gini ya teman-teman, di sini logiknya yang paling utama. Jadi kalau teman-teman udah dapetin logiknya, meskipun misalnya nanti teman-teman ternyata struggling di bagian harus nyocokin outputnya, itu anggaplah sebagai tingkat ketelitian teman-teman gitu, melatih tingkat ketelitian teman-teman. Jadi kalau di bagian itunya lebih ke arah ketelitian aja, tapi logiknya yang paling utama. Kalau teman-teman udah dapat logiknya, itu udah bener lah, kalau menurut Mister. Udah aman. Udah? Belum? Oke, nomor 6 ya. Sip, mantap Iya, Isya. Mister. Ya, Oke, makasih. sama-sama. Oke, mohon maaf ya Ayla, kita sepertinya nggak sempat di bintang yang kedua. Nanti Mister akan coba kirimkan ya teman-teman ya untuk yang di bagian bintang kedua ya. Untuk Ayla nggak, mohon maaf ya, nanti Mister akan coba. Nggak apa-apa, Kak. Ini juga udah malam. Iya, aduh nggak berasa ya kalau coding nih. Oke. Mister akan coba sedikit wrap up apa yang sudah kita pelajarin. Jadi kita udah belajar terkait dengan daftar dan tuple. Perbedaan utama antara keduanya adalah terkait dengan mutable dan immutable. Immutable artinya tidak dapat diubah value-nya, sementara yang mutable untuk yang list bisa diubah. Beberapa fungsi juga kita pelajari, mulai dari append, kemudian dari meng-assign value baru dengan menggunakan index untuk mengakses angkanya atau value-nya, mencari indeks, kemudian membandingkan dengan kondisi string, split, map, dan sebagainya. Sudah kita coba semuanya di sini. Nanti teman-teman bisa coba implementasi dan explore lagi ke soal-soal yang belum dikerjakan. Tadi yang nomor 6 sama yang bintang. Nah, kalau yang sebelumnya yang di bintang pertama. Ada lagi nanti ya bagian bonus tambahan, silakan teman-teman coba explore. Nanti bagi yang 6 dan bintang kedua ini sama satunya lagi yang bintang pertama di pelatihan kita sebelumnya, Mister akan coba kirimkan code-nya. Nah, untuk yang bintang bonus, Mister nggak akan langsung kirimkan code-nya. Coba teman-teman pelajari, nanti 3 hari setelah ini, setelah pertemuan kita, Mister akan kirimkan code-nya sebagai referensi. Supaya teman-teman coba dulu, baru nanti dijadikan referensi code yang Mister kirimkan. Oke, mungkin seperti itu dulu apa yang bisa Mister sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk belajar bersama dengan Mister terkait dengan Python Pro untuk pembelajaran daftar dan tuple. Kalau ada yang ditanyakan, sekali lagi jangan sungkan untuk menghubungi Mister baik itu via WA pribadi ataupun grup. Bagi teman-teman yang belum masuk ke grup,
Juga boleh ya masuk ke grupnya ya, karena nanti Mister akan coba share-nya itu semuanya ada di dalam grup, dan beberapa video recording juga akan Mister share di situ semuanya sebagai dokumentasi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama, Denis.